Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله ورسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya,
dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu? Dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan di dalam umur kita, sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa pada Gema Ramadan 1447 Hijriah. Semangat menggali hikmah dan menebar berkah di bulan suci. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Gema Ramadan yang dirahmati Allah, senang sekali di sini saya Muhammad Kamil Syabani bisa kembali menemani Sana Kominfo semua dalam Gema Ramadan episode ke-25. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana harta bisa berkah di bulan Ramadan. Untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan tanpa berlama-lama lagi kita sapa langsung beliau, Ustadz Haji Muhammad Diyaudin LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayak apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat Ustadz lah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menjalankan amal ibadah puasa dengan maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan tema kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بعد بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا Al-ayah. Pemirsa HSS TV rahimakumullah. Alhamdulillah kembali dan senantiasa puja dan puji serta rasa syukur yang mendalam. Mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan hari ini yang mana kita berada di bulan suci Ramadan untuk tahun ini, kita secara pribadi diberikan suatu amanah untuk memberikan tausiah agama sehubungan kita berada di bulan Ramadan yang mungkin hari ini merupakan hari yang ke-25 dari bulan suci Ramadan tahun ini. Dan kita diberikan satu materi ataupun judul daripada pembahasan yang akan kita sampaikan, di mana kita diberikan satu judul materi yaitu bagaimana harta bisa berkah di hari Ramadan. Maka pemirsa HSTV, Shaimun dan Shaimat, kita akan coba membahas ada dua kata kunci nampaknya di sini. Harta dan berkah. Harta, satu, kedua berkah. Apa yang dimaksud dengan harta? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada menyebutkan kata-kata yang maknanya adalah harta. Yang sebenarnya memang harta itu adalah kalau secara terjemah segala sesuatu yang dapat diambil manfaat oleh seseorang. Itu adalah secara umum pengertian harta. Akan tetapi dalam pembahasan di dalam Al-Quran itu ada kata-kata al-mal dan amwal. Mal, kata mufrad, kata satu, yang diterjemahkan dengan artinya harta tadi. Yang kedua amwal, kata jamak daripada mal tadi. Nah, ini disebut oleh Allah Ta'ala. Kenapa harta itu dikatakan dalam satu bahasa tadi, Al-Quran itu mengatakan mal dan amwal. Sebab di antara pengertian harta itu sendiri adalah sesuatu yang dicondrongi oleh setiap manusia. Sesuatu yang disenangi oleh setiap manusia. Sesuatu yang selalu dia tertarik untuk mendapatkannya, memperolehnya.
itu bisa dikatakan harta. Yang bahasanya tadi mal atau amwal. Apapun yang dia bermanfaat, maka bisa dikatakan itulah mal atau harta yang dicondrongi oleh setiap manusia sebenarnya. Nah, di mana harta itu sendiri yang namanya mal, tadi Allah Ta'ala ada mengatakan dalam Al-Quran, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika wa khairun amala, dalam surah Al-Kahfi. Al-mal wal banun, kata Allah, harta dan anak cucu. Mal, harta yang dicondrongi oleh manusia tadi. Wal banun, serta keturunan anak cucu, itu adalah zinatul hayatid dunya. Sebenarnya itu adalah hanya merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Jadi artinya apa? Bahwa harta itu nampaknya selain daripada anak cucu tadi, adalah pemanfaatannya hanya di dunia sebenarnya. Karena Allah mengatakan ini merupakan perhiasan dunia. Al-mal wal banun. Harta dan anak cucu zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan di dunia. Jadi nampaknya seolah-olah seperti tidak ada lagi untuk dibawa ke akhirat harta itu. Nah, padahal di balik itu Allah mengatakan selanjutnya ada yang kekal. Bagi orang yang beriman dengan Allah. Bagi orang yang tentunya mendalami ajaran Islam. Apa yang kekal? Kalau harta anak cucu yang sekedar di dunia saja. Wal baqiyatus salihat. Ternyata ada yang kekal, yang sangat baik, yang bermacam-macam kekekalan dan kebaikannya. Khairun inda rabbik. Itulah sebaik-baik sebenarnya yang kekal itu di sisi Tuhan engkau. Wa khairun amala, dan itulah sebaik-baik yang dicari semestinya oleh manusia. Sebaik-baik yang diusahakan oleh manusia adalah sesuatu yang kekal sebenarnya. Itulah berupa keberuntungan nantinya. Nah, padahal harta yang tadi kita katakan ini merupakan sesuatu yang dicondrongi oleh manusia, ternyata nampaknya kemanfaatannya sekedar hidup di dunia ketika orang hidup di dunia saja. Padahal ada yang kekal, yang sampai dibawa ke akhirat. Makanya itu ada bermacam-macam daripada orang-orang ahli tafsir dan menafsirkan pengertian yang kekal itu apa. Nah, ternyata adalah wal baqiyatus salihat, yang kekal, yang sangat baik, yang membawa sampai kepada keberuntungan setelah meninggal dunia, maksudnya sampai ke akhirat, sampai ke alam kubur, setelah orang meninggalkan dunia, ada yang kekal sampai di sana. Bahkan sampai ke akhirat tadi ternyata adalah merupakan akidah dan amaliyah. Yang ini bisa menguntungkan seseorang sampai ke akhirat. Dalam artian mengekalkan keberuntungan bagi dirinya, bukan harta tetapi adalah berupa amaliyah. Akidah, keyakinan, beriman dengan Allah. Amaliyah adalah berupa amalan-amalan. Lalu ditafsirkanlah wal baqiyatus salihat adalah ucapan selain daripada ikrar, ucapan berupa ikrar, amalan. Itulah ulama mengatakan yang baqiyatus salihat yang bisa dibawa keberuntungan sampai ke akhirat, bukan harta, bukan anak cucu, tetapi adalah amalan. Selain daripada yang diitikadkan, diikrarkan, juga diamalkan berupa amalan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini akan berupa amalan. Amalan berupa zikir, puji-pujian, pensucian akan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau diamalkan, inilah yang membawa keberuntungan sampai ke negeri akhirat. Kalau harta cuma di dunia saja. Padahal tadi digandrungi oleh setiap manusia. Nah, ini pengertian harta.
dalam kata mufrad al-mal wal banun, zinatul hayatid dunya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pemahaman kepada kita orang beriman, karena harta itu bukan satu macam saja, bukan satu benda saja yang disenangi oleh manusia. Maka datang lagi ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata-kata jamak daripada harta, mal tadi. Nah, di mana kata Allah Ta'ala innama amwalukum, amwal itulah kata jamak daripada mal tadi yang disenangi oleh manusia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Hanya saja segala macam harta benda kalian yang kalian miliki, termasuk auladukum, kembali kepada anak cucu lagi, itu merupakan apa? Fitnah. Kalau tadi kan sebagai perhiasan dalam ayat mal tadi, ayat Al-Quran yang pertama yang kita sampaikan. Kalau ini tidak, dikatakan ini satu fitnah. Harta benda yang kamu miliki, anak cucu yang kamu punya keturunan, itu adalah merupakan fitnah, kata Allah. Apa itu fitnah? Adalah merupakan sesuatu yang sebagai alat ujian bagi Allah Ta'ala. Alat ujian bagi Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya manusia yang beriman. Artinya dengan adanya harta, apakah dia masih konsisten untuk berbuat taat kepada Allah? Apakah masih ada peluang untuk melaksanakan ibadah? Ini sebagai ujian dengan sebab harta, dengan sebab mencari harta. Terkadang manusia ada yang lupa ibadah kepada Allah. Terkadang manusia ada yang tidak sempat gara-gara apa? Mencari harta yang hanya sekedar untuk dunia saja. Termasuk tadi keturunan anak cucu. Gara-gara anak cucu kadang-kadang orang mencari rezeki, katakanlah mencari rezeki, mencari harta demi anak cucu untuk kelangsungan hidup mereka. Kadang-kadang terlupakan kadang beribadah. Maka itulah jadikanlah harta benda dan anak cucu menjadikan satu fitnah, alat uji bagi Allah Ta'ala, bagi hamba-hambanya. Nah, jadi kembali kepada kita bahwa yang namanya harta itu kembali kepada kita bagaimana memanfaatkannya. Nah, bila kita bisa bijak dalam hal memanfaatkan, kalau kita sudah memperoleh harta, insya Allah akan membawa kepada keberuntungan, kepada kebaikan yang luar biasa sebenarnya. Nah, itu baru pengertian daripada harta. Nah, manfaat yang dalam kebaikan itu lalu timbullah yang namanya tadi nama kata-kata berkah. Nah, berkah itu apa lagi yang dimaksud berkah? Tentu inilah khusus bagi kita orang-orang Islam, bagi orang yang beriman. Harta yang berkah itu apa? Dan bagaimana ini maksud harta berkah itu? Nah, mari kita akan bahas lagi tentang pengertian berkah. Nah, di mana berkah itu adalah sebenarnya sesuatu kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang sangat banyak sebenarnya. Berkah itu. Pengertian berkah, arti daripada berkah. Ya, kebaikan yang melimpah ruah itu adalah berkah namanya. Hanya itu kata-kata berkah itu ada daripada kata bahasa Al-Qur'an dan bahasa Arab. Berkah itu ada ambil daripada kata birkah. Birkah itu adalah artinya sumur yang airnya meluap, melimpah ruah. Kolam air yang airnya sangat banyak. Itu berkah. Artinya kebaikan yang melimpah ruah. Nah, itu pengertian arti daripada berkah itu sendiri. Nah, lalu kaitannya dengan pengertian dalam ajaran agama kita, agama Islam. Bilanya ada sesuatu yang membawa kepada kebaikan yang melimpah ruah, berarti itulah namanya berkah. Makanya itu Allah Ta'ala mengatakan banyak kata-kata berkah itu dalam Al-Quran. Di antara contohnya, lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nah, jikalau seandainya ahli suatu negeri ini beriman dan bertakwa, maka kami turunkanlah keberkatan pada penduduk negeri itu sendiri.
Ya, keberkatan, barakat diturunkan oleh Allah Ta'ala. Baik fis sama maupun fil ardi. Baik dari keberkatan dari langit, turun dari langit, maupun yang ada di bumi. Asal mereka beriman dan bertakwa, Allah akan menurunkan barakat, keberkatan. Hanya kebaikan yang melimpah ruah. Datang Allah menurunkannya keberkatan. Hanya kebaikan yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa tapinya. Allah akan menurunkan keberkatan. Hanya kebaikan yang sangat banyak, baik dari atas langit maupun ada yang di bumi. Dari langit maksudnya ada seperti misalnya Allah Ta'ala menurunkan hujan. Dengan hujan manusia bisa bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah disitulah akan keberkatan. Tanah jadi subur. Mereka mencari rezeki jadi mudah. Bukan lagi dari bumi, kebaikan-kebaikan dari bumi. Banyak lagi keberkatan dari bumi, apakah itu berupa bahan-bahan tambang dan lain sebagainya. Keberkatan Allah Ta'ala akan mengeluarkan, berikan. Allah akan membukakan la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Allah akan membukakan segala keberkatan tadi. Nah, oleh sebab itulah kebaikan yang datang dari Allah kepada hamba-hamba yang beriman itu sangat banyak hakikatnya. Sesuatu yang membawa berkah, yang membawa kebaikan yang luar biasa, itulah yang namanya berkah tadi. Itu kata-kata berkah itu banyak. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah, kata Allah. Berkaitan dengan Ramadan, mungkin turunnya Al-Qur'an dan Ramadan. Nah, malam yang berkah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami menurunkan dari atas langit, dari atas maksudnya, turun ke bumi, ma'an mubarakan, air yang penuh berkah. Ini penuh membawa kebaikan-kebaikan untuk penduduk ahli bumi. Dengan sebab air penuh keberkatan. Malam itu, malam turun Al-Quran penuh keberkatan. Nah, jadi kembali kepada kita, kalau harta yang penuh berkah, lebih-lebih ketika di bulan Ramadan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa, nah tentu dia dalam hal penggunaan, pemanfaatan selalu dalam kebaikan berarti. Karena penuh berkah. Dia menggunakan dalam kondisi sedang beribadah di bulan Ramadan ini. Maka itulah kalau kita gunakan harta daripada pemberian Allah Ta'ala kepada kita masing-masing, gunakanlah kepada kebaikan di bulan suci Ramadan. Insya Allah keberkatan akan selalu dia dapatkan oleh si pengguna daripada harta itu sendiri. Banyak keberkatan, apalagi dalam hal kita beramal kebaikan di bulan Ramadan adalah ganjaran pahalanya sangat luar biasa, lebih digandakan daripada bulan-bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Nah, jadi setelah mereka akhirnya yang dapat menggunakan selalu dalam kebaikan, insya Allah sebenarnya berkah bukan karena banyaknya kuantitas daripada harta itu, tapi penggunaannya dalam kebaikan, insya Allah berkah situ. Hanya dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Apakah di segi ganjaran sangat luar biasa karena digunakan di bulan suci Ramadan. Apakah lagi di segi Allah akan menggantikan yang tidak disangka-sangka terkadang dalam hal dia menggunakan harta di bulan suci Ramadan itu. Nah, jadi secara kesimpulan, jadi bagaimana supaya harta itu bisa berkah ketika di bulan Ramadan? Mari kita manfaatkan, kita gunakan untuk segala yang baik-baik dengan syarat memperoleh kemudahan dengan cara yang halal dan menggunakannya kepada yang halal. Insya Allah semua itu akan menjadi berkah sebenarnya. Insya Allah akan menjadi berkah. Hanya penuh kebaikan yang diberi, baik secara kasat mata dalam artian keberkatan itu, kebaikan akan kita lihat balasan dari Allah, maupun yang tanpa kasat mata seperti ganjaran dari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Asal tadi kita cara memperoleh harta itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dan penggunaannya juga kepada yang halal. Dan ini pertanggungjawaban adalah bagi kita masing-masing.
dalam hal penggunaan kalau kita sudah memperoleh harta tadi. Tanggung jawabnya kita. Hanya kita bagaimana membiasanai menggunakan harta itu sendiri. Nah, itu kalau tidak akan bermanfaat sampai ke akhirat. Kalau tidak hanya cuma sekedar di dunia saja tadi kan masalah harta ini. Jadi kalau untuk mengekalkan, mari gunakan supaya harta kita berkekalan sampai ke akhirat, gunakan dalam kebaikan. Nah itu Allah Ta'ala akan sangat mewanti-wanti itu lewat Nabi kita, bahwa ketika nanti di akhirat pertanggungjawaban harta ini sangat luar biasa. Ya, yang la yazulu qadama abdin hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan berkisar nanti di akhirat itu kaki setiap hamba itu tidak akan begitu kecuali ditanya dulu 4 masalah. Nah, di antara 4 masalah harta. Harta itu apa? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Akan ditanya 2. Yang lainnya tidak, satu-satu saja ditanya. Ilmu kemana menggunakan, hidup kamu kemana menggunakan, umur kamu kemana menggunakan, satu saja. Tapi kalau harta, di mana kamu memperoleh dan kemana menggunakannya. Berarti tanggung jawabnya kan sangat berat sebenarnya ketika di akhirat. Yang berkaitan dengan harta tadi. Artinya di mana kita memperoleh, apakah dengan cara yang halal? Satu. Kemudian menggunakan lagi kepada yang dibolehkan, yang dihalalkan, apa tidak. Itu yang akan jadi masalah nanti bagi setiap hamba itu tadi. Nah, ketika di akhirat pertanggungjawaban harta sangat luar biasa jadi. Nah, mungkin ini saja dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya pada pemirsa Saimin dan Saimat. Mudah-mudahan mereka beliau-beliau ini menjalankan ibadah puasa dalam kebaikan dengan menggunakan harta dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka benar-benar mendapatkan satu keberkatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz sudah menyampaikan tema kita pada hari ini, pada episode Gema Ramadan ke-25 ini. Dan dari yang telah disampaikan Ustadz tadi, kita diingatkan bahwa harta bukan sekedar milik, tetapi juga amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Untuk memperdalam pemahaman kita, izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait materi yang kita bahas hari ini, Ustadz. Ustadz, di dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipungkiri bahwa semangatnya manusia itu adalah mencari harta, Ustadz. Lalu bagaimana mengetahui bahwa harta ini benar-benar milik kita, Ustadz? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau memang harta itu suatu ketertarikan bagi setiap manusia yang selalu dicari-cari, diangan-angan, diusahai, diikhtiari. Nah, sebenarnya harta yang sebenar-benar milik manusia secara individu, secara perorangan, itu kalau kita berpatokan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika turun ayat Alhaakumut Takatsur, ketika turun ayat di mana manusia selalu berlomba-lomba mencari at-takatsur, mencari harta yang tambah menambah, memperbanyak. Nah, di situ Rasulullah mengatakan, laisa laka malun. Kamu sebenarnya hakikatnya tidak ada yang punya harta ketika di dunia ini. Tapi setelah kalian berusaha, setelah katakanlah cari nafkah dan lain sebagainya, hal laka minal mal, apakah engkau tidak mempunyai harta yang sebenarnya? Lah, kata Rasulullah, maluka, harta engkau itu yang sebenarnya harta kamu adalah ma akalta fa afnaita wa ma labista fa absatta wa ma tasaddaqta fa amdaita au fa abqaita. Nah, itu sebenarnya harta manusia yang sebenarnya. Jadi harta manusia yang sebenarnya hakikat punya milik masing-masing itu adalah apa yang engkau makan, terus akhirnya dia jadi sampah dalam perut. Itulah harta kamu. Yang kedua, wa ma labista, dan apa yang engkau pakai.
engkau pakai, engkau gunakan, engkau tinggali, engkau tempat tinggali seperti rumah, tempat tinggal, apa yang engkau kendarai, engkau tunggang. Itulah harta kamu. Itu pun Pak Abnaita juga. Akhirnya lusuh. Mungkin bahasa Banjar itu buruk. Pakaian, gianyar. Ya, baru bisa lama akan lusuh. Apa aja? Kendaraan, tempat tinggal. Itulah harta kamu sebenarnya. Nah, yang ketiga, harta yang bisa membawa kekal ke akhirat, wa ma tasaddaqta. Apa yang engkau sedekahkan, apa yang engkau berikan, engkau impakkan, engkau belanjakan di jalan Allah, di jalan yang halal, itulah yang engkau menjadikan kekal yang benar-benar harta kamu. Karena itu akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Nah, kalau kadang kita sekedar memiliki saja. Harta yang ada mungkin, ya banyak itu harta itu mungkin ada yang bisa diambil manfaat dunia akhirat, itu yang kekal. Bisa yang sekedar milkiah saja harta ini. Sekedar pemilik saja. Mungkin orang mempunyai investasi apa, mungkin nabung di mana, di bank atau, tapi apakah dia memanfaatkan, apa dia nikmati, belum tentu. Yang sekedar memiliki saja. Tapi tidak akan menjadikan sesuatu yang kekal tadi. Yang kekal itu yang digunakan dalam kebaikan, yang disedekahkan, diimpakkan, dibelanjakan di jalan Allah. Itulah hakikat harta manusia. Kalau enggak, yang lain sekedar memiliki saja, mungkin sekedar memandang saja, mungkin sekedar melihat begitu saja. Mungkin atas nama saja rekening dan sebagainya. Tapi tidak dimanfaatkan, tidak kekal baginya seseorang. Itu di antara jawabannya. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Masih. Jadi sebenarnya hakikatnya bahwa harta yang selama hidup kita cari itu di saat kita meninggal maka akan kita tinggalkan. Iya. Sebanyak apapun itu Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Izin Ustaz, ada pertanyaan lagi. Dan di saat kita telah menggunakan harta kita dengan baik, dengan benar, sesuai dengan haknya, lalu apakah ada tandanya Ustaz bahwa harta kita ini benar-benar berberkah? Apakah ada tandanya Ustaz? Nah, jadi di antara tanda berkah pertama, seseorang itu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemudian dia selalu menggunakan dalam kebaikan. Dan dia merasa selalu cukup dengan harta yang ada yang telah diberikan Allah Ta'ala. Itu insya Allah tanda bahwa itu berkah hartanya. Kan kalau orang banyak kadang-kadang punya harta banyak tapi merasa belum cukup. Berarti belum ada keberkahan. Kemudian dalam hal penggunaan selalu yang kebaikan tadi, kemudian hatinya selalu merasa tentram ketika dia mendapatkan harta yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Itulah tanda-tanda orang itu berberkah hartanya tadi. Nah, selain daripada penggunaan dan pembelanjaan yang mudah-mudahan selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itulah satu keberkahan hakikatnya. Karena itu akan membawa kebaikan yang luar biasa sampai membawa keberuntungan, sampai termasuk daripada catatan dia itu telah beramal kebaikan. Jadi sampai ke akhirat akhirnya harta jadi berkah, jadi kekal jadinya. Nah itu saja diantaranya. Diantaranya masih banyak sebenarnya hakikatnya. Sementara seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Jadi sebenarnya arti kata harta yang berkah itu adalah harta yang digunakan di jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Dan tanda yang dapat kita rasakan adalah merasa cukup dari harta itu. Bahkan misalkan hartanya sedikit cuma merasa cukup. Dan ada juga hartanya mungkin yang banyak cuma selalu merasa tidak cukup. Itulah tandanya Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Yudin sudah datang ke Gemar Ramadan episode ke-25 ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi hikmah dan pembelajaran untuk kita semua. Dan dapat kita simpulkan dari pembahasan kita hari ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa keberkahan harta tidak terletak pada jumlahnya, tetapi pada cara memperolehnya, mengelolanya, dan menggunakannya di jalan yang diridhoi Allah. Ramadan adalah momentum terbaik untuk melatih keikhlasan, memperbanyak sedekah, serta menjadikan harta sebagai sarana ibadah dan kepedulian sosial. Akhirnya, saya Muhammad Kamil Syabani beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, dan kami mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh sana Kominfo semua. Sampai jumpa pada episode Gemar Ramadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.